Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria muda yang berasal dari kota Makassar. Beliau lahir dari keluarga dengan ekonomi yang cukup dan fasilitas lengkap. Sebelum bergabung di Tiens, sehari-hari hanya berhura-hura dengan lingkungan pergaulan di kalangan konglomerat. Beliau sempat membuka usaha makanan, bahkan sudah membuka 2 cabang tetapi usahanya gagal. Beliau mulai mengenal bisnis Tiens saat masih di bangku kuliah. Motivasi utama beliau dalam menjalankan bisnis Tiens ini adalah beliau ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan serta membalas budi kepada orang tuanya. Karena sejak kecil hingga dewasa, orang tua beliau selalu memenuhi semua keinginannya dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan di bangku kuliah itulah beliau berhasil mencapai peringkat bintang 8. Bisnis Tiens yang dijalaninya tak lepas dari segala tantangan dan hambatan. Tapi berkat kerja keras dan semangat yang kuat, akhirnya perjuangan beliau membuahkan hasil yang nyata. Beliau telah mendapatkan reward dari Tiens berupa mobil niaga, luxury car, dan yacht. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Hendra Saputra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia? Senang sekali hari ini kita berjumpa di acara CPM ya. Ya, saya tahu di acara CPM ini tidak semuanya orang bisa ikut di acara live seperti ini karena pertemuan ini bersyarat. Jadi kalau Anda betul-betul serius membangun bisnis Tiens, ya selalulah hadir di pertemuan bersyarat. Nah, Bapak Ibu, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat bagi Anda yang lolos sebagai CP di bulan September, dan jangan berbesar hati karena masih ada challenge berikutnya. Apa itu? Luar biasa, One Vision memberikan promo luar biasa, itu adalah bagi-bagi laptop. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu Anda harus mendapatkan laptop itu. Nah, Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya diberikan kepercayaan kepada sekolah bisnis kita, super system kita yang luar biasa, yang begitu banyak mencetak jutawan ya dari nol ya, dan akhirnya bisa menjadi sesukses ini. Kita beri aplaus buat One Vision Indonesia. Dan Bapak Ibu, saya hari ini bukan bermaksud menggurui Anda, bukan. Jadi saya kebetulan ditunjuk untuk membawa salah satu sesi di CPM. Dan tadi tentunya sesi yang saya bawa ini mungkin sangat berkaitan erat dengan sesi yang dibawakan oleh Bapak Edi Kristanto, luar biasa ya, bahwa Anda bisa lihat bahwa untuk membentuk kebiasaan ya, itu dimulai dari kecil ya. Nah, jadi ketika Anda membangun bisnis ini, di saat Anda baru bergabung di usaha ini, disitulah waktu yang tepat untuk membentuk kebiasaan Anda di 90 hari pertama. Nah, Bapak Ibu, nah hari ini saya akan men-sharingkan ya tentang presentasi ya. Kunci di bisnis ini adalah presentasi. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, nah, Anda bisa lihat di layar. Nah, sekarang ya mungkin banyak di antara Anda yang tidak terlalu mengerti ya. Ya, saya ceritakan sedikit ya sejarah Tiens masuk di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan ya, Tiens masuk di Indonesia itu tahun 2000. Ya. Masuk Indonesia, jadi jaringannya duluan masuk di Indonesia, setelah itu diresmikan tahun 2001. Nah, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri waktu itu sebagai presiden. Nah, dan asal Anda tahu Bapak Ibu, ya, ketika Mr. Lee Jin-wan itu ingin masuk di Indonesia, beliau mendapat nasihat dari sahabat-sahabatnya untuk tidak masuk di negara Indonesia. Karena saat itu Bapak Ibu, Anda mungkin bagi Anda yang masih ingat, tahun 98 itu terjadi krisis moneter ya, yang turunnya Bapak Presiden kita waktu itu Bapak Soeharto. Nah, di situ terjadi krisis. Nah, jadi para sahabat-sahabat Mr. Lee ya memberikan nasihat untuk tidak masuk di Indonesia. Gitu ya. Waktu itu saya dengar waktu di China, Mr. Lee ngomong seperti itu. Tetapi Mr. Lee ya dengan optimisnya, beliau tetap masuk di Indonesia karena dia yakin bahwa di Indonesia begitu banyak orang-orang yang membutuhkan di sini. Ya, ada. Akhirnya sudah masuklah Tiens di Indonesia dan diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Hamzas. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu. Nah, jadi sejarah. Nah, jadi kalau Anda bisa perhatikan, Anda bisa lihat, jadi Tiens ini masuk di saat baru-baru
krisis ya. 2 tahun sebelumnya itu krisis. Nah, dan apa yang terjadi? Booming. Ya, tahun 2001 itu dibagikan langsung 7 BMW. Ya, leader-leader di Indonesia itu mendapatkan 7 BMW. Padahal baru-baru krisis. Nah, jadi maksud saya apa? Saya mengawali pembahasan saya dengan sejarah Tianxi. Supaya kita semuanya tahu bahwa ternyata Bapak-Ibu, bisnis kita ini, Tianxi adalah spesialis krisis. Nah, jadi saya bisa katakan seperti itu. Ya, bisnis Tianxi kita ini adalah spesialis krisis. Oke, Bapak-Ibu. Nah, spesialis krisis. Nah, kenapa bisa Bapak-Ibu? Nah, coba Anda perhatikan ya. Saat ini COVID-19 ya, banyak pegawai yang dirumahkan. Penghasilan banyak yang dipotong ya. Banyak orang yang punya usaha tutup, betul ya? Banyak yang punya usaha tutup. Ya, banyak bisnis yang tutup. Mall sepi. Nah, tapi coba bayangkan kenapa saya katakan Tianxi ini spesialis krisis. Nah, selanjutnya. Nah, contoh ya Bapak Ibu, berkurangnya minat masyarakat belanja di mall. Nah, kalau Anda lihat mall sekarang itu banyak yang tenan-tenannya itu masih tutup. Nah, karena dia merasa kalau saya buka nih, ya orang yang datang juga dikit. Ya, makanya ditutup. Nah, jadi Bapak Ibu, bisa dikatakan bisnis sekarang pada umumnya itu banyak yang macet. Kenapa bisa? Karena masyarakat utamakan mengeluarkan dana atau simpanan untuk hal yang lebih menghasilkan. Nah, kan ceritanya seperti ini. Ketika kita ke mall, berarti kita belanja kan, belanja baju, makan, minum, itu kan hal-hal yang konsumtif. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini itu menunda itu semua. Karena lagi susah, ya, karena lagi krisis seperti itu. Nah, jadi masyarakat kita ini menyimpan dananya gitu. Tapi dia keluarkan untuk hal-hal yang menghasilkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai duta Tianxi itu memperkenalkan masyarakat, menjadikan Tianxi sebagai salah satu solusi untuk pilihan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di masa krisis. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sekarang ya, kenapa bisnis Tianxi di Indonesia itu sangat meningkat? Bahkan saya pribadi dalam masa-masa COVID-19 itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, bahkan bulan kemarin pun itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, tidak heran. Nah, kenapa bisa? Karena Tianxi ini dijadikan sebagai solusi. Sebagai solusi. Nah, Anda ingat tahun 98 Indonesia masuk tahun 2000, padahal 2 tahun sebelumnya krisis, ya kan? Nah, booming. Nah, sekarang ada terjadi COVID-19 ya, yang membuat banyak bisa dikatakan ya, ekonomi berkurang lah. Tetapi Tianxi kenapa meningkat? Karena Tianxi menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk dijadikan sebagai bisnis. Nah, ini yang menariknya. Nah, makanya tidak heran omset Tianxi saat ini meningkat. Nah, Bapak Ibu, nah, siapakah distributor Tianxi mengalami peningkatan? Nah, saya tahu Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir, adakah distributor Tianxi yang mengalami peningkatan? Nah, Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu. Rata-rata ya, Tianxi sekarang, distributor Tianxi itu mengalami peningkatan. Tetapi mungkin bagi Anda yang merasa, aduh Pak, kok saya nggak meningkat? Nah, makanya Bapak Ibu, siapakah distributor yang mengalami peningkatan? Distributor tersebut adalah yang melakukan kerjanya. Tentunya presentasi. Ya, kalau Anda tidak presentasi, ya otomatis tidak akan terjadi peningkatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus presentasi? Karena kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah peluang yang dimana modalnya sangat kecil dan bisa dijalankan fleksibel. Nah, orang-orang distributor yang melakukan kerjanya presentasi pasti terjadi peningkatan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, presentasi. Sekarang ini justru lebih mudah menawarkan peluang saat ini. Ya. Saya sekarang begitu banyak orang-orang yang tidak disangka-sangka bergabung, bahkan begitu banyak orang ya. Saya kebetulan ada hobi ya, main sepatu roda. Itu selalu bertanya tentang bisnis Tianxi. Kenapa bisa? Karena kebetulan dia tidak ada kerjaan. Ya, dulunya banyak proyek, tapi gara-gara COVID-19 proyeknya nggak ada. Nah, akhirnya mereka lebih senang naik sepeda, lebih senang main sepatu roda atau hobi gitu. Karena mereka frustasi ya, mereka bingung mau ngapain. Seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya Anda bisa menawarkan sebuah peluang. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang justru lebih mudah menawarkan sebuah peluang bisnis. Nah, hukumnya sederhana ya. Kalau Anda bisa lihat ini ada hukum Pareto 10-80-10. Nah, jika kita presentasi ada 10% orang langsung join. Ini menurut hukum ya. Terus ada 80% ya, jika kita melakukan dengan jumlah banyak itu butuh follow up.
Misalnya nih, Anda presentasi 100 orang. Di antara 100 orang itu ada 10 orang langsung join, ya, tanpa perdebatan, nah, langsung join. Tetapi ada 80% orang butuh follow up. Oke, jadi Anda butuh follow up. Nah, 10%-nya itu mungkin saat ini tidak akan join. Tetapi Bapak Ibu, menurut pengalaman saya dalam 3 bulan terakhir ini, justru hukum Pareto ini bisa dikatakan bergeser gitu. Kenapa saya katakan bergeser? Sekarang justru kalau kita presentasi orang, 10 di presentasi biasanya 5 yang join, 6 yang join. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena masyarakat kita tidak bisa sombong lagi. Dulu ketika kita menawarkan bisnis, dia bilang apa? Oh, Tiansi, oh, gengsi. Saya kan manajer gitu. Nah, sekarang saya bisa katakan, oh, Bapak manajer, tapi gajinya dipotong. Ah, seperti itu. Dipotong 50%. Nah, jadi bisa dikatakan masyarakat kita sekarang ini justru butuh peluang seperti ini. Mereka tidak gengsi lagi menerima peluang. Karena rata-rata jabatan-jabatan sekarang itu terjadi pemotongan gaji. Nah, ini menariknya. Jadi, makanya saya mengatakan hukum Pareto sekarang itu bergeser. Ya, bahkan ada grup saya itu bisa hukum Paretonya itu 90 10. Di presentasi 10 orang, 9 yang join. Nah, ini menariknya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi rugilah kita, Bapak Ibu, jika kita tidak memaksimalkan di sini. Ya. Nah, dan tentunya ketika mereka menolak, mereka mungkin saja tertarik dengan produk. Ya, apalagi kita punya banyak produk dan salah satu produk yang best seller saat ini adalah produk untuk imunitas. Betul ya? Nah, jadi berubah gaya hidup ya. Semua orang sekarang gaya hidupnya berubah. Seperti itu ya. Ada teman saya hobi naik sepeda. Itu gara-gara produk Tiansi, Bapak Ibu. Dia minum produk Tiansi. Itu kadang sebulan bisa 4 kali pesan. Ya, karena apa? Dia tahu produk Tiansi ada produk imunitasnya. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat semua rangkuman tersebut, persentase saat ini jauh lebih fleksibel dan jauh lebih mudah hukum Pareto bergeser. Nah, jadi Bapak Ibu, kebayang ya, bisnis kita ini krisis lagi terjadi, tapi kita bisa menjalankan bisnis dengan cara online dan offline. Ya, kita bisa memberikan edukasi tentang peluang bisnis yang bisa dijalankan secara online dan offline. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Anda semuanya ingin betul-betul maksimal di masa-masa saat ini, justru Anda perlu melakukan presentasi. Ya, itu langkah yang Anda perlu lakukan untuk betul-betul memaksimalkan bisnis Anda. Dan tentunya dengan Anda lakukan itu sama halnya Anda membantu masyarakat kita untuk punya penghasilan tambahan. Ya kan? Nah, selama masa COVID-19 ini. Nah, jadi saya merasa Bapak Ibu, Tiansi ini akan booming 2021. Saya merasa seperti itu. Makanya saat ini saya semangat sekali membangun bisnis Tiansi. Karena apa? Ini sekarang lagi krisis, Bapak. Begitu banyak orang butuh. Ya, bahkan saya sekarang begitu banyak grup itu yang latar belakangnya itu S2, S3 seperti itu. Padahal saya pribadi itu S-teler ya, tidak lulus kuliah. Tetapi grup-grup banyak latar belakangnya yang S1, S2, S3. Ya, kenapa bisa ya? Karena butuh sebuah peluang di masa krisis. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, apalagi luar biasa, bulan ini ada kualifikasi, yang di mana kualifikasi sangat pas dengan kondisi saat ini. Itu One Vision bagi-bagi laptop. Nah, mungkin di benak Anda berpikir, oh undian, oh Bapak Ibu, bagi Anda yang baru pertama kali hadir di CPF, ini bukan undian Bapak Ibu, ini adalah bagi-bagi laptop bagi yang lolos syarat. Jadi misalnya nih, Anda dan grup Anda, ada 1.000 orang yang lolos, berarti Anda akan dapat 1.000 laptop. Nah, jadi ini bukan undian Bapak Ibu. Kalau Anda lihat banyak sekali sekarang ya di media sosial, ya dapat ini, tapi itu undian. Ini bukan undian. Siapa yang berhasil mencapai ini, dia akan mendapatkannya. Nah, sekarang ini kualifikasi sudah berjalan Bapak Ibu ya. Nah, sudah 1 hari, 2 hari berjalan. Kualifikasinya Oktober, November, Desember, 3 bulan kualifikasi. Dan yang berhak mengikuti maksimal berperingkat bintang 8 saat ini. Jadi gampangnya gini deh. Pokoknya bagi Anda yang sudah bronze line ke atas, itu sudah tidak bisa mengejar. Ya. Bagi Anda yang bintang 8, ya, ke bawah, bintang 8, 7, 6, 5, 4, di September ini, itu berarti Anda bisa mengejar. Dan syaratnya sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Saya tadi ketemu grup, bintang 8, dia ngomong, aduh, kok syaratnya mudah gini? Saya bilang, lah, ya, begitu memang mudah gitu syaratnya. Ya, bahkan Anda bisa punya 2 pilihan. Yang pertama si A,
Pilihan yang pertama A, ya, Anda cukup royal dan membantu dua kaki Anda royal. Ya, yang kedua, nah, Anda bisa 1 kali royal dan 2 kali crown. Ya, royal, Anda royal, misalnya Anda royal nih sendiri, terus 2 bulan berikutnya Anda crown 2 kali. Nah, itu Anda dapat, Anda bisa pilih. Nah, Bapak Ibu. Nah, sekarang challenge sudah ada, ya. Bagi-bagi laptop sudah ada. Anda lolos 1.000 orang berarti 1.000 laptop. Jika seluruh Indonesia, ya, ada 10.000 orang yang lolos di promo laptop ini, berarti ada 10.000 yang One Piece akan keluarkan laptop untuk kita semuanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, ya. Saya pribadi sangat semangat sekali saat-saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya tahu bagi Anda mungkin banyak di antara Anda yang kepingin mengejar. Tapi untuk mencapai, untuk mendapatkan laptop ini, Anda butuh komitmen yang lebih. Tidak bisa komitmen yang biasa. Saya tadi ada chat grup saya kirimkan poster tersebut. Dia bilang apa? Saya usahakan, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya dalam hati sudah feeling, kayaknya orang ini tidak lolos deh. Kayaknya orang ini tidak akan capai laptopnya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ada 3 bentuk komitmen. Ya. Yang pertama, ketika kita berikan informasi ini ke grup, dia mengatakan, oke Pak, komitmen paling rendah ya, yang pertama. Oke Pak, saya akan usahakan. Orang ini tidak akan pernah lolos. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengatakan saya akan usahakan. Jadi ketika mereka tidak berhasil mencapai laptopnya, targetnya, dia mengatakan, saya kan sudah usahakan Pak. Ini adalah bentuk komitmen yang paling rendah. Biasanya orang tersebut sudah gagal di awal. Oke. Terus next, setingkat. Apa dia katakan? Oke Pak, saya akan lakukan yang terbaik untuk mencapai laptop ini. Nah, komitmen tingkat 2 ini, biasanya Bapak Ibu, gagal juga. Kenapa gagal? Karena dia mengatakan, saya akan lakukan yang terbaik. Berarti dia masih punya alasan untuk tidak mencapai. Alasannya apa? Pak, saya sudah kerja keras. Saya sudah kerja keras. Saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi apa yang boleh buat, Pak? Saya tidak mencapainya. Nah, jadi dia mengatakan, saya sudah lakukan yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu, lakukan yang terbaik itu menurut versi dia. Belum tentu terbaik menurut versi upline-nya. Belum tentu terbaik menurut versi One Piece. Nah, jadi masih bisa berdalih nih. Nah, jadi ketika Anda ingin mencapai laptop ini, Anda boomingkan laptop ini di seluruh grup Anda harus minimal punya yang ketiga ini. Apa itu? Dia akan katakan, saya akan lakukan apapun caranya, yang penting halal, walaupun laut saya seberangi, walaupun gunung saya daki untuk mencapai laptop ini. Ini adalah komitmen tingkat 3 yang minimal Anda perlu lakukan. Anda perlu komitmenkan, saya akan lakukan apapun, yang penting halal, walaupun gunung saya daki, walaupun laut saya seberangi untuk mencapai laptop ini. Nah, inilah komitmen yang minimal orang leader-leader besar di Tianjin melakukan ini. Ya kan? Ada komitmen yang keempat, tapi ini komitmen keempat biasanya hanya orang tertentu yang bisa meyakini ini. Sebelum dia bekerja, dia sudah meyakini bahwa saya sudah mencapainya. Nah, itu Bapak Luis Tendean itu seperti itu. Nah, jadi minimal Anda, kita semuanya, jika kita ingin mencapai laptop ini, boomingkan laptop ini, promo laptop ini di grup, minimal kita semuanya satu visi, punya yang komitmen tingkat 3 ini. Lakukan apapun cara, yang penting halal ya. Ingat tanda kutip, yang penting halal. Laut diseberangi, gunung didaki untuk mencapai laptop ini. Oke Bapak Ibu, ini luar biasa. 10.000 orang di Indonesia lolos, 10.000 orang akan dapat laptop. Luar biasa ya. Berarti ada 10.000 orang yang akan bisa online dengan laptop atau notebook barunya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya katakan sama Anda, tutup tahun ini dengan kemenangan. Jangan biarkan tahun ini berganti tanpa ada perubahan yang berarti. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu, saya ada puisi buat kita semuanya, seluruh distributor TIANS Indonesia yang lolos CP. Saya tahu Bapak Ibu, sekarang ini lagi COVID-19. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena Anda tidak sendirian. Takdir sudah ditentukan, perjuangan harus tetap dilakukan. Walau berat, kita tetap harus berjalan.
menggapai masa depan dengan penuh harapan. Jangan salahkan pertemuan karena suatu perpisahan. Ini hanya fase yang harus dijalani.